Saya dapat Maxwin itu di bet 800, di Zeus 1000 dapatnya 12 juta. Itu ada bonusan, itu lumayan sih, itu 39.000 itu bonusan. Jadi 500.000. Jadi kan buat sampai ke akhir bulan lagi buat gajian tuh uang lumayan. Nah dari situ kayak wah lumayan juga nih, ada untungnya. Biasanya saya suka beli kayak kebutuhan sendiri-sendiri, baju atau apa, jadi nggak ada. Jadi pengennya tuh otak pengennya kayak gimana caranya gue puterin, gue pengen having fun sama teman-teman gue. Main A di sini gue udah bukan nih 1 juta, sedangkan gue mau ribu lagi gue udah nggak bisa. Oke teman-teman, sekarang ini gue gantiin Bang Imam ya sementara sih, karena Bang Imam ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi kenalin, gue Aldri, gue di sini sebagai host Infal. Apa kabar bro? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalin dulu dong, nama lu siapa bro? Halo, perkenalkan nama saya Tila. Saya dari Ciputat. Ciputatnya mana nih? Ciputatnya deket sekolah 2 Mai. Oh deket lah dari sini ya. Iya, lumayan. 30 menit lah sampai sini. 30 menit. Iya. Kesibukan sehari-hari apa bro? Paling saya ada kerja paruh waktu atau part time. Itu masuknya Jumat, Sabtu, Minggu. Asik bro, kerja Jumat Sabtu Minggu. Iya, liburnya lebih lama. Iya. Ini malam-malam ya, disclaimer dulu nih malam-malam. Jadi kalau misalnya ada asap rokok, ini malam, ini syutingnya habis isa nih. Iya. Awal mulanya nih, lo bisa kenal sama judi itu gimana sih bro? Kalau awal mulanya itu dari 2018, itu waktu SMP kelas 3 gitu. Ada itu masih judi kartu. Judi kartunya tuh kayak judi, namanya itu Sanggong. Kalau teman-teman tahu namanya Sanggong, itu emang satu tongkrongan itu kita emang sering main, kayak emang satu tongkrongan gitu. Kita sering main itu hampir setiap hari. Sampai ada waktunya itu kita nih sakitnya itu kayak bareng-bareng lah, satu tongkrongan tuh tapi bergilir. Sakit apa tuh? Sakitnya tuh kayak nggak tahu, tiba-tiba kayak panas. Mungkin dulu mikirnya kalau waktu masih kecil tuh kayak karma lah kita main judi gitu. Oh iya. Itu lama tuh lu main judi Sanggong tuh? Lumayan lama sih, hampir setahunan itu kita main terus. Pas semenjak sakit baru kita udah berhentiin itu. Oh iya. Ya kan tadi lu juga cerita bahwa lu terjebak di dalam judi online nih. Misalnya Ya, tadinya sempat terjebak gitu kan. Ya. Awalnya lu bisa kenal judi online itu gimana tuh awalnya? Awalnya itu dari temen sih, temen tongkrongan itu lagi satu nongkrong gitu. Nah dia nih dapat lumayan besar ya, itu di angka 8 juta. Nah, itu menurut saya lumayan besar ya. Nah saya dibagilah dengan cuma-cuma karena saya masih belum tahu judi itu gimana. Saya dibagi 500.000 nih, ya kan awal-awal. Nah saya ini mungkin kayak penasaran lah. Gini, dia dapat duitnya cepet nih, ya kan. Nah makanya saya awal-awal nanya dia lah. Saya pertama-tama masih belum tahu itu gimana cara depositnya atau apanya. Nah saya tanya dia lah, nih awal dia nih. Nah awal-awal baru saya diajarin dia awal-awal. Nah awal main lah di situ. Dari situ kan kita bisa ngelihat ya sebenarnya lingkungan tuh berpengaruh buat lu nih bro. Iya, pasti. Kan? Gue juga ngelihat bahwa misalnya lu circle-nya ini memang dari awal sudah familiar dengan itu ya. Dari situ lu mulailah depo pertama. Itu kapan lu depo pertama kali itu? Kapannya itu 2021-an, pas awal lulus. Itu awal banget depo. Oh lulusan Covid ya? Iya lulusan Covid. Oh, itu iya. awal pertama depo, tapi belum kayak sering lah, masih kayak ya 100.000, 50.000 gitu, udah baru biasa lah gitu. Nah baru awal-awal gitu, itu belum dikasih menang, cuman kayak having fun, main aja, coba gitu. Awas-awas coba. Nah baru nih masuklah ke dunia kerja. Itu di tahun 2023 bulan Agustus. Nah dari situ ternyata sama juga lingkungannya gitu, banyak yang main juga lah atau apa. Oh itu temennya nih, siapa yang menang? Maxwin ya? Iya. Yang menang lu ngajarin temen gua. Parah emang. Bahaya lu. Karena ya efeknya, untungnya lu bisa berhenti di situ. Iya alhamdulillah sih bisa. Untungnya bisa berhenti gitu sebelum semuanya terlambat gitu kan. Nah di dunia kerja
ada yang main juga nih, ya kan, main juga. Jangka waktunya dari 2021 sampai 2023 kan lumayan panjang nih, Bro. Iya. 2 tahun. Berarti lu tetap depo tuh sampai Apa? sampai lu kerja lu tetap main gitu. Iya, cuman nggak yang aktif, Nggak masih sering kayak gitu. yang kayak yang cuman depo segini tapi jarang, belum kayak lumayan sering banget lah. Cuman awal-awal kenalnya dari situ kalau deposit gitu. Ya itu duitnya masih dari orang tua berarti ya? Iya, masih dari orang tua. Kan ketika lu kerja, lu megang duit sendiri besar lagi kan hitungannya. Iya. Kita nggak usah sebutin lah, maksudnya penghasilan berapa, tapi lumayan besar lah penghasilan Iya. kan. Nah dari situ lu bisa depo lagi, main lagi gitu kan, masih terus intensitasnya bertambah lagi. Iya. Alasannya kenapa, Bro? Lu masih mau main lagi padahal kan sebelumnya belum pernah menang tuh. Belum pernah. 2 tahun itu belum pernah menang Belum kan? pernah menang. Iya. Kenapa tuh lu mau terus main gitu? Ya ikut-ikut aja sih awalnya, kayak coba gue main lagi karena udah lumayan lama, terus udah paham, nggak yang kayak awal itu kan bener-bener nol nggak tahu. Udah main lagi lah depo 100.000 ya kan. Udah tuh main berapa lama itu, tepatnya di bulan September saya dapat Maxwin itu di bet 800 di Zeus 1000, dapatnya 12 juta. Itu awal mulanya sih. Kan 12 juta tuh dapat dengan darah muda lo. Iya. Lu pakai buat apa aja, Bro? Ya banyak sih, lebih kayak ke ya tahulah anak muda, apalagi punya duit cuma-cuma ya, ibaratkan kita nggak kerja keras dapat segitu ya, paling having fun, kontak temen sih, lebih ke kontak temen nih, bro nih gue kayak bilang Maxwin nih, kayak pamer lah, terus kasih tahu, akhirnya ajak berapa temen, kita pergilah ke tempat yang adalah Iya, paham. laki-laki. Iya. Setelah itu kan pasti pengen main lagi nih. Itu pasti sih. Iya, pengen main lagi. Cuma gimana lu setelah pasca Maswin itu mainnya? Apakah lebih sering? Apakah lu jadi malah nahan-nahan karena kemarin udah menang nih? Atau lu punya pemikiran sendiri bahwa gue udah menang nih, bakalan ditarik kalah lagi duit gua nih gitu? Apa lu main aja, masa bodoh aja udah? Lebih main lagi sih, tapi cuman beda akun. Karena udah tahu, udah akun tuh kan katanya ya, ini teman saya bilang kayak udah Maxwin tuh udah bapuk lah ibaratkan kan. Nah bikin lagi saya akun itu, saya bikin lagi, saya main lagi di bet 400, itu Maxwin lagi 6 juta itu. Nah saya bilang ini kok saya lebih dapat kayak untungnya banget. Deponya nggak seberapa tapi kok udah cepet dapetnya. Nah awal dari situlah saya main terus, kayak gampang lah. Akhirnya kayak cuman 2.800.000 saya ambil gitu. Kok ini gampang banget main judi. Nah akhirnya bener-bener nggak dikasih sih sama bandar. Kayak cuman udah itu doang. Sisanya kayak cuman receh-receh 1 juta gitu, kayak 500.000 pun bahkan saya pernah tarik. Karena waktu itu di akhir bulan saya itu udah nggak megang uang, ada namanya bonusan. Itu ada bonusan, itu lumayan sih, itu 39.000 itu bonusan. Jadi 500.000. Jadi kan buat sampai ke akhir bulan lagi buat gajian tuh uang lumayan. Nah dari situ kayak wah lumayan juga nih, ada untungnya gitu. Ada untungnya, tapi ternyata enggak sih. Main judi nggak ada untungnya. Ya itu kan sebenarnya kayak ini sering dibongkar ya, sering dibilangin juga sama Mas Imam bahwa itu sistemnya ada lempar random, bro. Jadi siapapun yang menang ini, kayak misalnya bandar udah narik dari seluruh pemainnya misalnya 50 juta atau misalnya 100 juta, ya dilempar balik lagi 30 jutanya, 40 jutanya, bro. Iya, buat pasti. apa ya? Biar pemain tetap balik lagi ke situ dan menarik pemain yang baru. Iya pasti Gitu sih. kan. Itu udah dibongkar tuh, dan sebenarnya semuanya kan settingan ya. Sekarang lu juga udah tahu kan? Iya udah tahu sekarang, udah sadar sih lebih tepatnya. Lu yang lu dapat ya puluhan juta itulah. Iya. Ya lumayan besar untuk angka anak muda kayak lu kan. Iya, lumayan betul. besar, dapat puluhan juta, tuh puluhan juta. Tetapi Ada tapinya nih. tetapi lu habisnya selama dari 2021 Iya. sampai sekarang, lu itu nggak habisnya berapa? Aduh, kalau dihitung sih nggak ngitung ya. Cuman kayaknya kalau baru Januari kemarinnya itu udah hampir 15 juta sih 1 bulan kalanya. 1 bulan tuh. 1 bulan. Itu makanya kayak gila lah, kayak mungkin menurut yang lain yang lebih jauh nggak gila, tapi menurut saya pribadi itu kayak gila. 15 juta cuma-cuma sampai saya kayak itu benar-benar habis. Nah itu di otak saya itu ada kayak
gue mau ngebal lagi nih, duit gue mau kembali. Akhirnya sampai dari kakaknya ayah saya itu saya kontak tanpa sepengetahuan ayah saya itu. Saya kontak, saya bilangnya saya nggak ada ongkos buat kerja itu. Saking parahnya saya pengen di itu lagi, depo lagi. Akhirnya dikirimin lah 500.000 ya kan. Dikirim 500.000, udah tuh saya mainin lagi, tambah kalah. Itu saya tambah kalah, tambah hancur. Akhirnya dari situ nggak main karena nggak ada uang kan udah. Akhirnya ketahuan ayah saya kakaknya ayah saya tuh ngadu ke ayah saya karena saya nih minta minta uang, tapi tanpa sepengetahuan ayah saya katanya buat kerja, buat ongkos kerja, padahal mah ya, aslinya nggak buat ongkos kerja sih, buat mau ngebalin kekalahan itu. Kayak bisa dibilang 15.500.000 lah di hari itu. Itu cuma di bulan itu. Di bulan itu Januari kemarin. Berarti yang dari 2021 sampai ke 2024 awal itu lu nggak tahu tuh kalau misalnya pengeluarannya berapa nggak tahu? Nggak tahu. Paling ya lebih lah dari 70 atau 80 juta. Itu kalau ditotalin ya. Di total iya. Kalahnya tuh segitu. Ya menangnya 20 jutaan ya. Iya, menangnya 18 juta lah. Iya 18 juta. Kalau 18 juta terus habisnya 50 juta sampai 70 juta gitu ya. Iya. Kan untungnya ruginya lebih banyak, Bro. Iya, pasti. Ya investasi aja nggak ada gitu. Lu dagang sembako aja dengan modal segitu, untungnya terus-terusan tuh, Bro. Iya, pasti. Muter terus ya kan. Cuma kan karena hal yang pengen uang instan. Iya. Awalnya kan sebenarnya karena having fun kan ya. Having fun awalnya sih. Pengen coba-coba, Iya. terus ngelihat sekeliling lu pada main, Iya. apalagi sekeliling lu yang lu lihat pas menang, pas kalah kan dia diem-diem aja tuh. Iya. Nah, ini untuk saya benar-benar berhentinya tuh karena adik saya, omongan adik saya sih lebih tepat ya. Awalnya tuh kayak dia minta THR lah sama saya. Nah, terus mama saya nih bilang kayak minta aja sama abang no kalau untuk THR. Nah, dia bilang lah, uang motor sama wifi aja yang bayar masih mama. Masa mintanya sama abang? Langsung saya mikir tuh kayak dalam hati gue, kayak anjir, gue jadi abang nih kayak merasa nggak berguna gitu loh. Kayak omongan anak kecil tuh masih kelas 1 SD. Omongan anak kecil tuh bikin trigger gue tuh kayak anjir, gue udah kejebak begini, lagi kalah ya kan. Sumpah mah dia ngomong begitu ya, saya panas lah. Akhirnya dari situ kayak udahlah stop nih, mungkin sampai sini aja sih, saya nggak mau lebih jauh lagi. Dan gimana caranya saya udahlah nyari uang kayak biasanya aja lah gitu, mau bagian ade atau mamah gitu. Karena sebelumnya tuh kayak uang motor saya selalu bilang nggak ada, padahal tuh uang hampir belasan juta tuh ada di ATM saya. Tapi saya tuh bilang sama orang tua saya kayak nggak ada, karena tuh mikirnya saya kayak nih uang ntar kalau buat gue puterin lagi bisa lebih banyak nih. Itu pikiran saya waktu idiotnya ya. Jadi lu lebih egois ya waktu itu ya? Iya, lebih parah egoisnya itu. Jadi saya mau biasanya saya suka beli kayak kebutuhan sendiri-sendiri, baju atau apa, jadi nggak ada. Jadi pengennya tuh otak pengennya kayak gimana caranya gue puterin, gue pengen having fun sama teman-teman gue. Padahal uang belasan juta kalau having fun bisa lebih, tapi kayak karena gue capek nyari duit sendiri kayak hasil keringet, jadi nggak kayak buat having fun tuh kayak rugi. Tapi kalau dari hasil maksudnya kayak gitu, ngamburinnya lebih gampang lah, itu dia lebih gampang. Makanya dari situ tuh kayak saya udah kayak udahlah nih, omongan ade sih itu. Terus saya kayak ya udahlah gitu, udah cukup sampai sini. Saya udah nyatakan berhenti sih, karena judi itu nggak bakal kaya. Karena bokap sibuk kerja gitu Iya. ya yang di rumah dan melindungi adik perempuan, kalau bukan kakaknya siapa kan Iya. gitu. Saya bokap juga disclaimer, bokap udah itulah pisah. Oh gitu. Jadi saya kadang sama mama saya kalau tinggal, kalau adek tuh kadang terserah mau di rumah ayah atau di rumah saya. Nah, makanya saya tuh kayak ibaratkan kayak pengganti ayah saya lah gimana caranya. Tapi semenjak kenal judul, jadi saya kayak aduh gimana ya, bisa dibilang ya aneh juga sih itu. Saya kayak gue buat jadi tulang punggung, tapi guanya nih kayak nggak bener lah bisa dibilang. Gue jadi pelit. Tadinya gue awal kerja tuh tanya adik gue lah gimana gue awal kerja tuh kayak. Nah semenjak kenal judi, nah udah tuh baru saya meskipun megang belasan juta, saya nggak ada ngasih duit sama sekali sama orang tua.
jadi egois ya kan, orang tua sama adek nggak dibagi ya. Iya. Padahal peran lu di situ kan sebagai pengganti ayah di rumah Iya, ya, bisa di dibilang. rumah gitu. Ya tapi ya untunglah lu bisa keluar dari jeratan Ya, itu kan. alhamdulillah sih. Iya, alhamdulillah bisa keluar dari situ. Dan juga teman-teman di sini kita ngelihat sih sebenarnya dari apa yang disampaikan bahwa tadi mulanya sih sebenarnya cuma having fun, terus lihat teman-teman pada main dia ikut main gitu kan. Pada akhirnya terjebak di lubang yang dalam itu kan. Iya. Beruntungnya ada trigger itu Iya, tadi. ada Berarti trigger. lu sayang banget sama adik lu ya? Iya, kalau saya sama Ade sih pasti, karena dia kan saudara-saudara yang cewek lah, yang perlu dijaga gimana pun karena orang tua sibuk kerja kan. Nah, mau gimana pun saya kerja, jadi saya tetap jaga dia sih mau gimana pun itu. Kedepannya nih bro, lu ngelihat situasinya kan sekarang sebenarnya judi makin merajalela ya. Iya. Bahkan semua elemen masyarakat bisa main nih. Iya. Termasuk teman-teman di tongkrongan kan juga masih pada main. Iya. Nah, pesan lu buat mereka nih yang masih main, masih tambeng, masih pengen tetap depo dan dia nggak ngelihat tuh uang gajinya dia udah habis gitu kan. Segitu dalamnya. Termasuk yang lu lakukan juga kan udah dalam nih sebenarnya. Iya. Pesan lu buat mereka nih yang teman-teman lu yang masih main kayak gimana bro? Pesan gue sih cuma satu, kayak stop judi sih, karena lu nggak bakal kaya dari judi dan lu nggak bakalan maju dan lu bakal stuck di situ aja. Kayak lu kayak gimana ya, lebih jelasnya tuh kayak udah lu stuck di situ, lu ngerugiin keluarga lu ngerugiin orang-orang terdekat lu, apalagi kalau lu sampai pinjol. Itu kalau udah pinjol sih udah parah sih. Meskipun gua pernah pinjol tapi gua bayar sih. Cuman masih ada tunggakan 5 juta sih. Itu karena judi ya? Iya, tapi di bulan ini niatnya pengen saya lunasin semua. Karena itu dari pacara teman saya itu yang saya bikin malu sih. Kayak dari judi tuh inilah lu ngerusak semuanya, kayak lu jadi beban semuanya. Kayak itu lu bukan siapa-siapanya, itu cuman temen lu cowoknya. Nah itu ceweknya, saya sampai minjem duit sama dia. Saking ya gimana ya, panas lah. Saya akhirnya minjem, itu masih ada tunggakan 1 juta. Ntar awal bulan saya lunasin. Dia 1 juta. Dari pinjol masih ada pinjol 1 juta juga. Dan ada lagi lah dari teman saya, itu 1 juta. Iya, mudah-mudahan ini jadi momentum ya buat lo bisa berhenti. Apalagi kan memang sebenarnya lo berhenti udah lumayan lama nih sebenarnya, udah ada waktu gitu. Terus supaya lo nggak balik lagi tuh ke situ. Intinya gitu kan. Dan jangan panas juga. Ya udahlah, yang kemarin yang kemarin kalah, yang kemarin hilang uangnya gitu, diambil sama bandar-bandar itu, anggaplah lo ketipu gitu. Itu. Tetapi ya nggak masalah. Dalam hal ini gue juga ngelihat ya, gue salut sih, mental lu kuat bro. Ya lu bisa survive, lu masih bisa tetap masih bisa tetap bertahan dengan segala kondisi tekanan itu gitu loh. Karena banyak orang yang nggak bisa bertahan bro. Iya, karena satu sih nafsu sih. Karena kayak menurut saya hilang yang 15 juta tuh kayak saya kayak hipnotis gitu loh. Kayak tiba-tiba gitu, kayak bawaannya panas, pakai emosi gitu. Pakai emosi kan segala hal, pakai emosi tuh nggak baik kan. Dia pakai emosi, pengen gimana caranya. Dia mungkin kesel juga karena uang yang sebelumnya dia depositin kalah, dia pakai emosi. Udah menggebu-gebu, akhirnya dimainin lagi, dikira dia bisa balik, ternyata enggak men. Enggak. Pasti lu ditipu itu. Iya, gua kutip kata-katanya Bang Imam nih ya. Iya. Bang Imam bilang, menganalogikan bahwa orang pecandu judi online itu nggak boleh mengambil keputusan. Iya. Karena mereka tuh seperti orang mabok. Iya. Keputusan yang diambil itu pasti ngaco bro. Iya. Mereka nggak bisa ngambil keputusan dengan baik dan benar gitu ya. Bukan cuma baik, tapi baik dan benar. Karena berdasarkan nafsu aja gitu. Nafsunya mereka pengen depo lagi gitu, pengen balas kekalahan yang kemarin gitu kan. Mereka nggak bisa tuh ngambil keputusan. Itu kutipan dari kata-kata Bang Imam Budi. Terus rencana lu ke depan, lu mau ngapain? Terus juga lu mau ngebangun apa? Terus juga ngebenahi diri lu kayak gimana? Gue sih lagi pengen kayak ngebenain utang dulu sih, utang yang udah pernah dipakai gitu. Terus kayak ngebangun diri gue lebih baik dari sebelumnya. Gue fokus itu untuk dalam waktu berapa bulan. Ntar gue kayak mungkin ada kayak planning untuk biasa aja lah, kayak seperti orang biasa untuk kemajuan
diri kita sendiri, ntar effort untuk bangun kayak ya mungkin aktivitas apa yang nggak bikin kenal judo lagi sih, intinya kayak gitu sih. Ya intinya lu udah move on ya dari yang Iya. kemarin-kemarin, dan lu udah ngelupain kekalahan itu. Ya udah gue lupain semuanya sih. Ya lu pengen bayar hutang-hutang lu, dan juga ngebayar semua kesalahan-kesalahan lu yang pernah lewat kemarin. Iya. Ya bukan menjustifikasi, tetapi karena lu sadar sendiri itu salah ya Sadar, bro, iya. gitu. Jadi mungkin dia bisa bangkit gitu, dia bisa melupakan semua kesalahan yang dia lakukan, terus dia bisa move on dari kekalahannya itu gitu. Nah buat lu yang masih panas tentang kekalahan lu, dengerin tadi dia bilang bahwa lu nggak bisa ngebalikin itu, lupain aja gitu. Yang ada lu makin ketipu sama mereka, karena memang judul itu penipuan gitu. Iya pasti sih. Kalau lu udah emang lu niat untuk ngebalikin uang lu yang kalah, itu lu salah banget sih. Yang ada lu makin parah gitu. Dan disclaimer untuk satu kata buat gua kayak lu stop judi sih. Kalau lu mau kaya untuk kaya dari judi, itu lu tolol sih. Belum tolol sih. Bener. Stop judi sih kalau kata gua. Kan mereka masih tambeng bro. Jadi orang-orang yang di dalam judi ini kayak misalnya lu ada kan di fase dimana lu itu nggak bisa dibilangin Iya. nih, ada nggak bisa dibilangin, lu antisosial, lu pengen sendiri gitu Iya. kan. Nah mereka juga mungkin sama bro, nggak bisa dibilangin. Tetapi dalam hal ini kita mencoba buat berpikir positif. Mudah-mudahan mereka mau berhenti dari apa yang mereka lakukan kan. Iya. Nah lu nih ngelihat situasi keluarga lu sekarang, ada yang lu mau sampein gak sama keluarga lu buat kedepannya lu ke mereka, terus yang kemarin udah terlewat gimana gitu, yang lu mau sampein sama nyokap, bokap, sama adik lu? Iya, kalau buat gue sih kayak thank you banget ya udah support gue, dan untuk adik gue tadi untuk kata-kata lu sih bagus sih. Motivasi gue buat kayak jauh lebih baik gitu, bikin gue berhenti dari situ kayak mikir gue abang yang nggak bener atau apa gitu. Tapi dalam situ sih gue berusaha untuk jadi yang terbaik buat keluarga gue pastilah gitu. Meskipun kadang kalau dari judul tuh gue rada pelit sih kalau pas kenal judul tuh. Nah mungkin disclaimernya untuk mama gue bakal ngebangun lebih baik lagi sih. Plan-plan ke depan mama gue dan gue tuh bakal gue lengkapin lah semuanya. Bakal gue apa ya, kayak gua satu-satu nih bakal gua Selesaikan kewajiban lu gitu. kewajiban gua bakal gua selesaikan untuk adik gua SMP atau gimana. Ntar ya gua nggak mau lah adik gua nih gimana ya, lebih belangsak gitu. Gua pengennya dia pasti lebih baik pasti Iya. kita kalau dari abang nih. Udah sih itu aja sih untuk adik gua nih. Terima kasih banyak sih, dan mama gua selalu support gua, thank you banget. Termasuk beruntung lah berada di lingkungan keluarga yang memang support lu banget gitu Iya. kan. Ya kita nggak bisa melihat apa yang negatif aja, karena yang positif justru lebih banyak kan yang lu Iya. dapat, karena nyokap lu tadi sangat support gitu. Iya pasti. Lagi sebenarnya kalau yang gue tangkap tadi dari omongan lu, sebenarnya dia kayak tahu lu nggak megang duit gitu. Iya tahu dia. Tahu gitu kan. Tapi dia nggak berusaha menghakimi lu, dia berusaha buat malah ngegiring lu supaya lu sadar gitu kan. Iya sih, karena menurut gua ya yang gua rasain nih, kalau kita semakin dihakimi nih, kita semakin kayak nggak suka gitu loh, kayak semakin sakit hati gitu. Tapi kalau kita kayak cuman dibilangin secara perlahan gitu, nanti kita bakal di luar akal sehat nih mungkin bakal kayak sadar sendirilah lebih itunya. Nah makanya untuk temen-temen menurut gua sih stop judi sih gitu, sadar gitu kalau lu punya keluarga gitu. Kita bangunlah keluarga dengan sebelum lu kenal judi, gimana bahagianya lu sebelum kenal judi. Itu lu dengan mungkin yang udah suami istri gitu, bisa bahagiain anak atau istrinya lah gitu ya. Teman-teman kalau yang mau lepas semangat ya, semoga bisa lah. Amin. Tuh denger tuh, ini yang masih single ya, anak muda mau berhenti, sadar dengan kesalahan-kesalahannya. Dan juga gue ngelihatnya dia bisa bangkit gitu dari keterpurukan, karena gue yakin sebelumnya juga pasti terpuruk kan. Iya. Tapi dia bisa bangkit, dia bisa move on dan bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau misalnya memang nih judi ini masih ada gitu di negeri kita nih, kan agak Iya. susah nih memberantas ya. Lu pengen kan kalau sampai ada orang di sekitar lu yang main judi ke depan gitu, lu bakal jadi orang yang seperti apa buat dia. Terus lu mau gimana nih tentang rencana hidup lu ke depan gitu. Paling kalau gue dari teman-teman gue sih cuman bisa bilangin ya, karena kita nggak bisa ngehakimin juga itu. Mungkin dia pasti mikirnya itu hak dia, karena uang gue itu biasa pemikiran para penjudi, itu uang gue. Tapi please lah kayak ini buat masa depan lebih baik lagi lah. Mungkin bisa dibilang biar masa depan lu
maju gimana caranya ya kan. Udahlah gitu, stop. Paling gue cuma bisa bilang kayak udah lu stop judi gitu. Udah nggak bakal bisa lu, karena ini yang lu lawan nih sistem lawannya. Nah, settingan ya. Iya. Tapi gue salut sekali lagi sama lu punya mental yang kuat, karakter yang kuat, dan juga psikologis yang kuat, karena banyak orang nggak bisa lepas dari itu semua, bahkan terpuruk dan makin jatuh lebih dalam. Iya, tapi pasti banyak juga loh yang pengen berhenti, tapi dia tuh kadang bingung gimana caranya nih untuk berhenti gitu. Nah, jangan lupa teman-teman beli bukunya juga ya. Ada bukunya juga kan? Siapa tahu bisa bikin berhenti juga itu. Setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Buat kamu yang merasa terjebak dalam perangkap judi online, sekarang kamu memiliki solusi. Dengan bantuan yang tepat dan tekad yang kuat, kamu bisa keluar dari jeratan setan ini dan mulai membangun masa depan yang lebih baik. E-book berjudul The Change adalah panduan langkah demi langkah yang akan membantu kamu menuju kebebasan dari kebiasaan judi online. E-book ini disusun dengan baik dan mudah dipahami, yang akan menjadi teman kamu yang setia dalam perjalanan kamu menuju perubahan. Apa yang akan kamu dapatkan dari e-book ini? Pemahaman kecanduan judi online, strategi praktis berhenti judi online, dukungan emosional, dan rencana terukur. Dapatkan e-book The Change sekarang. Jangan tunggu lagi. Hidup yang lebih baik menanti kamu. Lo itu bisa udah bisa berbenah lah sedikit-sedikit gitu kan. Udah bisa move on gitu. Terus juga lo ngucapin terima kasih sama adik lo, ngucapin terima kasih sama nyokap gitu. Apalagi dengan kondisinya sekarang lu mencoba bangkit nih. Sementara sebenarnya banyak dari mereka yang masih ada di tempat yang sama kan gitu. Ya gue sih terus terang aja, gue ngerasa lu sebagai anak muda gitu punya pemikiran seperti itu salut sih, karena banyak mereka yang udah berkeluarga terus malah ya akhirnya nggak sedikit yang sampai ke bundir. Iya sih, itu lebih gitu. Parah lagi sih kalau sampai bundir. Iya, padahal mungkin dari levelnya udah berbeda-beda. Tapi gue salut dengan karakter lu yang tadi lu bilang lu tetap bisa ceria gitu dengan kondisi yang ada gitu kan. Dan lu mau cerita kayak gini, ini adalah bagian dari treatment lu buat sembuh kan ya. Iya, betul. Treatment psikologis, karena ini teman-teman balik lagi, kalau misalnya kecanduan judul itu ada penyakit psikologis, bro. Dengan lu cerita kayak gini itu adalah meluapkan emosi lu meluapkan apa yang udah lu simpen yang mungkin nggak bisa didengerin sama orang lain. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa belajar dari pengalamannya Tila tadi. Ya Til, terima kasih udah sama-sama hadir berbagi vibes positif. Ya, paling pesan aja sih gua. Kayak pesan gua semangat ya yang buat mau berhenti gitu. Gue yakin lu pasti bisa kok. Dalam diri lu pasti lu ada mau pengen berhenti, itu pastilah gitu. Tapi lu gimana caranya, bingung cara gimana keluarnya gitu. Itu dalam diri lu sendiri sih, lu kekein untuk berhenti, stop gituan, stop judi. Udah gitu aja sih, kayak lu harus semangat, lu kekein diri lu inget ada keluarga lu gitu, atau ada siapapun orang yang lu sayang lah, sebelum lu terjerat lebih parah lah, atau sampai yang kata tadi mas saya bundir ya, itu lebih parah sih. Semoga ya nggak kayak gitu, tetap semangat aja sih menurut gua. Kalau dalam hati gua tuh kayak semangat, gua juga pengen Indonesia ini terlepas dari judul lah gitu sih. Sebuah vibe positif dari anak muda. Untuk para regulator, legislator semuanya ya, kita berharap memang Indonesia ini bisa bersih dari situ. Walaupun mungkin sulit, tapi paling tidak rakyatnya sadar bahwa ada vibe positif yang bisa diambil sama teman-teman, sama pendengar dan juga yang menyaksikan semua, bahwa anak muda berhenti dari sana dan ingin merubah hidupnya, menata hidupnya jauh lebih baik lagi. Sekali lagi makasih semuanya, semoga menjadi manfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua.